Uhaikum bitahiyatan islamiyah. Tahiyatan mubarakah. Tahiyatan la tahiyah. Illa bihadhihi tahiyah. Wala salaman illa bihadha salam. Wa man arada salam, salamun qawlan min rabbir rahim. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyakirina wasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Telah 78 tahun negeri ini merdeka dan tak pernah sekalipun negeri ini hancur. Telah banyak konflik dan masalah yang melanda negeri ini, tapi tak pernah sekalipun negeri ini hancur. Karena sesungguhnya sebuah negeri, Indonesia ini, tidak akan hancur apabila kekurangan intelektual, anak-anak cerdas, orang-orang bijak, ataupun sarjana-sarjana. Apabila mereka hilang dari negeri ini, maka negeri ini tidak akan hancur. Ketahuilah bahwa suatu negeri, bahwa Indonesia ini akan hancur apabila telah tiba masa di mana negeri ini mengalami krisis dari moral anak-anak mudanya. Oleh karenanya, kita pernah mendengar salah satu wasiat, salah satu kata-kata ucapan yang sangat menggelora dari mendiang Bapak Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam salah satu kutipan yang pernah diucapkan oleh Bung Karno, beliau berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, akan aku goncang ini dunia." Masya Allah, suatu kutipan yang sangat berat, suatu kutipan yang sangat bermakna tentang betapa pentingnya peran anak muda bagi pembangunan bangsa ini. Anak muda diharapkan menjadi penerus bangsa. Anak muda diharapkan menjadi orang-orang yang mampu memakmurkan negeri ini di masa depan. Lantas, apakah semua pemuda mampu mengemban amanah besar itu? Apakah mereka yang selalu meninggalkan sholat, mereka yang melalaikan azan, mampu memakmurkan negeri ini? Apakah mereka yang mendurhakai orang tuanya mampu memakmurkan negeri ini? Tentu tidak. Orang-orang, pemuda-pemuda, anak-anak yang mampu memakmurkan negeri ini adalah mereka yang berakhlak, adalah mereka yang bermoral. Lantas bagaimana kita menemukan ataupun bagaimana kita menciptakan pemuda-pemuda yang berakhlak dan bermoral? Jikalau kita ingin negeri ini maju disebabkan oleh pemuda-pemuda yang berakhlak dan bermoral, maka jangan sekali-kali jauhkan anak muda kita. Jangan sekali-kali buat anak muda kita hilang dan tidak lagi kenal dengan Al-Quran. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimanakah akhlak dari seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang berbunyi, Su'ilat Aisyah radhiyallahu anha khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kana khulquhul Quran. Yang artinya, telah aku tanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimanakah akhlak dari seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah menjawab bahwa akhlak dari Rasulullah yang mulia adalah
Al-Quran. Kita semua bukanlah wali, kita semua bukanlah nabi, kita semua bukanlah rasul, ataupun kita bahkan bukanlah orang-orang yang mendekati derajat-derajat mulia tersebut. Tapi ada satu hal yang wajib kita banggakan, bahwa kita semua adalah bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bahkan Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah untuk dijadikan salah satu dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sungguh telah Allah adakan, telah Allah ciptakan dalam diri Rasulullah itu sebaik-baik suri tauladan. Sebaik-baik suri tauladan yang pernah Allah ciptakan dari makhluk pertama yang Allah ciptakan sampai orang yang terlahir paling terakhir pada hari ini. Yang pernah, sebagaimana yang pernah Allah firmankan di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, telah aku ciptakan, telah aku adakan, telah aku tinggalkan di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang banyak mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta mereka yang banyak mengingat Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Ketahuilah bahwa di zaman yang penuh dengan kemodernan ini, di era globalisasi ini, orang-orang kafir yang tidak menyukai Islam sedang gencar-gencarnya untuk menghancurkan umat muslim. Mereka tidak pernah melarang kita sholat, mereka tidak pernah melarang kita zakat atau berpuasa, mereka tidak pernah melarang kita untuk pergi haji. Mereka sudah tidak lagi menggunakan cara-cara lama, mereka ciptakan cara-cara baru. Mereka ciptakan gadget-gadget, mereka ciptakan permainan-permainan yang mampu melalaikan anak muda kita dari ingat dengan Allah. Mereka ciptakan yang membuat anak muda kita tiada lagi ingat kepada Allah. Mereka ciptakan permainan yang membuat anak muda kita tiada lagi kenal dengan Rasulullah. Mereka ciptakan permainan dan gadget yang membuat anak muda kita lalai dalam dekat dengan Al-Quran. Mari kita lihat berapa banyak pencurian yang terjadi diakibatkan oleh judi online. Berapa banyak penganiayaan terhadap orang tua yang diciptakan oleh permainan. Dan berapa banyak perzinahan yang terjadi diakibatkan oleh tontonan-tontonan yang tidak layak. Oleh karenanya, dahulu kala para pendeta, orang-orang kafir pernah berkumpul untuk membicarakan bagaimana kita menghancurkan umat Islam. Di saat itu, pendeta yang paling muda berdiri dan berkata, "Teman-temanku sekalian, apabila kita ingin menghancurkan umat Islam, cukup hancurkan Al-Quran." Dikeluarkannya Al-Quran kecil dari dalam sakunya, dihempas dan dipijak-pijak olehnya. Lantas berdiri pendeta yang paling tua, lalu dia berkata, "Wahai anakku, bukan seperti itu cara kita menghancurkan Al-Quran. Dengan engkau melakukan itu, tidaklah engkau menghancurkan mereka, tapi engkau akan menghancurkan kita." Memang benar ucapnya, jikalau kita ingin menghancurkan umat Islam, maka hancurkan Al-Quran. Tapi tidak begitu. Cukup hancurkan Al-Quran dari dada anak-anak mereka. Cukup hilangkan Al-Quran dari pikiran anak-anak mereka. Jika hilang sudah Al-Quran itu, jika hancurlah sudah Al-Quran itu, maka hancur pula lah generasi penerus umat Islam. Ucapnya. Dari kisah tersebut dapat kita ambil tentang betapa besar perannya Al-Quran dalam pembangunan umat Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk untuk orang yang paling baik. Orang yang bersyahadat belum tentu beriman, dan orang yang beriman belum tentu bertakwa. Dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa adalah Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk yang terbaik yang diciptakan untuk orang-orang yang terbaik pula. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat pertama yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya Alif Lam Mim. Kitab itu Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mari kita ingat betapa cintanya Rasulullah kepada umatnya. Betapa beliau mengasihi penganut umat-umatnya. Bahkan di akhir hayat beliau, masih sempat beliau menyebut, ummati, ummati, ummati. Mari kita renungkan salah satu wasiat yang pernah Rasulullah sebutkan semasa hidup beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Malik yang berbunyi, Taraktu fikum amraini la tadillu tamassaktum bihima. Kitab Allah wa sunnatar rasulih. Yang artinya, telah aku tinggalkan kepada kamu semua dua perkara. Sungguh kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang kepada dua perkara tersebut. Yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Semuanya, mari kita pegang itu Al-Quran. Kita genggam itu Al-Quran. Kita cintai, kita pelajari dengan penuh penghayatan dan penghormatan. Sungguh apabila generasi muda ini mau dan telah dekat dengan Al-Quran, maka di saat itulah negeri ini layak untuk kita sebut sebagai negeri yang baldatun, tayyibatun, warabbun, ghafur. Dan ketika masa itu terjadi, maka kita berani untuk mengatakan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang dibangun berdasarkan insan-insan yang Qurani. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Salah dan benar kami mohon maaf. Sesungguhnya segala kebenaran dan kefasihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesalahan itu datangnya dari kami sendiri. Hormat kami, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.